Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Inya Azura Miftalmin dari kelas 9B. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya berjudul Pendidikan Masyarakat pada Masa Perdagangan Rempah. Mari simak videonya. Pernahkah kalian membayangkan aroma-aroma rempah yang harum mengarahkan kapal-kapal berlayar melintasi samudra luas untuk datang ke Nusantara, memicu peperangan dan kekayaan dari rempah-rempah sederhana? Tercipta kerajaan-kerajaan besar, perang dahsyat, dan jalur perdagangan internasional yang luas. Perdagangan rempah mengacu pada perdagangan antara peradaban-peradaban bersejarah di Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga, jahe, dan minyak secara luas dikenal dan sangat dicari dalam perdagangan di dunia timur zaman dahulu. Zaman dulu, jauh sebelum Indonesia kita, sekarang, Nusantara terkenal banget sama kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah, aroma kayu manis, cengkeh, pala, dan lada yang harum udah tercium sampai ke luar negeri. Dari situlah, awal mula perdagangan rempah-rempah ke Nusantara. Perdagangan-perdagangan dari berbagai negara, kayak India, Arab, dan Cina, mulai berlayar ke Nusantara buat cari rempah-rempah. Mereka berlayar, melewati lautan luas, nekat menghadapi badai, demi mendapatkan rempah-rempah berkualitas tinggi yang cuma ada di Nusantara. Nusantara kaya akan rempah-rempah, menjadikan pusat perdagangan dunia. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara Asia Timur dan Barat, serta pelabuhan-pelabuhan yang ramai, menarik para perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Seiring berjalannya waktu, perdagangan rempah di Nusantara makin ramai dan berkembang. Nusantara jadi pusat pertemuan para pedagang, tempat bertukar barang dan budaya. Rempah-rempah dari Nusantara jadi barang dagangan paling laris di seluruh dunia. Sampai-sampai bangsa Eropa kepincut dan pengen kuasai Nusantara, terutama Malaka. Itulah awal mula bagaimana Nusantara jadi pusat perdagangan dunia. Kekayaan alam, terutama rempah-rempah, yang jadi kunci banyak dari berbagai negara datang ke Nusantara untuk berdagang. Dan Nusantara pun berkembang jadi pusat perdagangan yang ramai dan berpengaruh di dunia. Para pedagang Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa berdatangan ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah. Mereka membawa barang-barang dagangan mereka seperti kayu sutra, porselen, dan keramik yang dipertukarkan dengan rempah-rempah. Pertukaran ini tidak hanya melibatkan barang-barang, tapi juga budaya, pengetahuan, dan teknologi. Banyak bangsa asing yang sudah berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Kita bisa membayangkan kapal-kapal pelayar berdatangan dari berbagai penjuru, membawa orang-orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Menurut laman CNN Indonesia dan laman Gramedia, ada bangsa Eropa, India, Cina, Timur Tengah, Afrika Timur, Portugis, Spanyol, Prancis, Belanda, Arab, dan Persia. Banyak sekali bangsa asing yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara, masing-masing membawa budaya, teknologi, dan agama mereka sendiri. Jalur perdagangan ini nggak cuma membawa rempah-rempah, tapi juga pengetahuan dan buku-buku. Para pedagang baik dari Nusantara maupun luar negeri membawa serta manuskrip, buku-buku agama, dan berbagai literatur. Bayangkan, saat mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan, mereka juga bertukar cerita, ide, dan pengetahuan. Proses ini secara perlahan tapi pasti menyebarkan literasi dan pengetahuan baru ke berbagai pelosok Nusantara. Selain itu, ulama dan para cendekiawan juga berperan penting. Mereka seringkali ikut berdagang atau berhubungan dengan para pedagang, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan literasi, baik melalui pengajaran langsung maupun buku-buku yang mereka bawa. Jadi, perdagangan rempah tidak hanya soal ekonomi, ia juga menjadi jembatan bagi penyebaran literasi dan pengetahuan di Nusantara, membuka jalan bagi perkembangan budaya dan intelektual di wilayah ini. Pada masa Nusantara, pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran pendidikan Islam dan literasi Arab. Sejak awal kedatangannya, Islam berkembang di Nusantara melalui dakwah para ulama dan wali yang menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Di pesantren, para santri belajar Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu Islam lainnya. Literasi Arab menjadi bagian utama dalam pembelajaran karena bahasa Arab digunakan dalam kitab-kitab klasik atau kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keislaman, tapi juga membentuk kemampuan membaca dan memahami bahasa Arab. Selain itu, pesantren menjadi tempat penyebaran Islam yang efektif karena para lulusan atau santri yang telah belajar di pesantren kemudian kembali ke daerahnya untuk berdakwah mendirikan pesantren baru. Hal ini menciptakan jaringan pendidikan Islam yang luas di Nusantara. Peran pesantren juga sangat berpengaruh dalam perlawanan terhadap penjajah, karena para ulama dan santri tidak hanya berjuang dalam bidang pendidikan, tapi juga turut serta dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pesantren tidak hanya menjadi pusat keilmuan Islam, tetapi juga pusat perjuangan dan pengembangan peradaban Islam di Nusantara. Pada masa Nusantara, bangsa Eropa, khususnya Belanda, memperkenalkan sistem pendidikan kolonial yang sangat berbeda dari sistem pendidikan tradisional seperti pesantren.
Pendidikan kolonial ini mulai diterapkan secara luas pada abad ke-19, terutama setelah politik etis diberlakukan pada awal abad ke-20. Sistem pendidikan kolonial lebih menitik beratkan pada ilmu pengetahuan barat seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda. Namun, pendidikan ini bersifat eksklusif dan hanya diperuntukkan bagi kaum elit pribumi. Anak-anak keturunan Eropa serta kelompok tertentu yang dianggap bisa mendukung administrasi kolonial. Agama-agama yang berkembang di Nusantara, terutama Islam dan Kristen, berpengaruh signifikan dalam pembentukan sistem pendidikan di wilayah ini. Pengaruh Islam. Sejak abad ke-13, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan dakwah, membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Islam awalnya terbentuk pengajian di masjid, yang kemudian berkembang menjadi pesantren dan madrasah. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang mengajarkan Al-Quran, fikih, dan nilai-nilai moral. Sementara madrasah mengintegritaskan ilmu agama dengan pengetahuan umum seperti astronomi dan pengobatan. Institusi-institusi ini tidak hanya mendengarkan ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di masyarakat Kristen. Kedatangan misionaris Kristen pada abad ke-16 berperan dalam pendirian sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan ajaran Kristen, tetapi juga memberikan pendidikan umum, termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, dan keterampilan praktis. Pendekatan pendidikan yang inklusif ini membantu meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat lokal. Lalu, bagaimana lainnya, seperti Hindu, Buddha juga berpengaruh dalam pendidikan di Nusantara. Agama Hindu-Buddha membawa konsep pendidikan formal yang terstruktur. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit mendirikan pusat-pusat pendidikan tinggi yang dikenal sebagai perguruan tinggi atau wihara. Di sini, para siswa belajar berbagai ilmu pengetahuan seperti agama, sastra, seni, dan pemerintahan. Agama Hindu-Buddha mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pendidikan. Konsep dharma, kewajiban, dan karma perbuatan menjadi dasar dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Candi-candi yang dibangun pada masa Hindu-Buddha seperti Candi Borobudur dan Prambanan merupakan bukti nyata pengaruh agama dalam pendidikan. Candi bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembaraan pengetahuan. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha memiliki fokus kuat pada aspek religius dan spiritual. Siswa diajarkan tentang ajaran agama, etika, dan filosofi seperti moral dan spiritual. Pada zaman Nusantara, pedagang rempah-rempah tidak secara langsung membentuk kurikulum sekolah, tapi ia menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan perkembangan pendidikan yang lebih maju. Perdagangan ini berperan sebagai katalis untuk kemajuan pendidikan di Nusantara, secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.